Shalom, perkenalkan nama saya Maria Gracia Plena Boru Purba. Saya dari kelas 10 MIPA 1 dari SMA Negeri 17 Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas interpretasi citra di wilayah SMA Negeri 17 Medan. Perbedaan penginderaan jarak jauh dan interpretasi citra. Penginderaan jarak jauh adalah kegiatan menganalisis suatu objek ataupun fenomena dari jarak jauh. Interpretasi citra adalah kegiatan menganalisis suatu foto yang dihasilkan oleh suatu objek dengan tujuan mengidentifikasi objek tersebut dan juga mengetahui apa peran dari objek tersebut. Rona dan warna. Rona dan warna adalah tingkat kecerahan pada objek citra serta hasil dari interaksi antara objek dan spektrum gelombang. Warna hijau menunjukkan pepohonan ataupun sawah. Warna coklat muda menunjukkan tanah. Warna abu-abu menunjukkan jalan. Warna coklat tua menunjukkan perumahan atap warga. Pola. Pola menunjukkan gambaran objek sebenarnya. Jalan Jamin Ginting memiliki pola lurus dan memanjang. Perumahan yang mengikuti pola jalan raya. Pepohonan yang memiliki pola tidak teratur. Perumputan atau ladang yang berada di daerah depan SMA Negeri 17 yang memiliki pola teratur. Tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada bagian tertentu dan citra. Tekstur kasar terdapat pada pepohonan dan rumah penduduk. Tekstur halus terdapat pada sawah dan perladangan penduduk, serta tanah kosong. Situs. Situs adalah letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. Yang dapat saya lihat adalah situs letak sekolah, letak daerah perladangan, daerah pemukiman warga, dan daerah pepohonan. Situs atau letak sekolah. Situs atau letak sawah. Situs atau letak daerah pemukiman warga. Situs atau letak daerah pepohonan. Ukuran. Berdasarkan info yang saya dapat, luas tanah di sekolah SMA Negeri 17 Medan adalah 10.000 meter persegi. Asosiasi. Dapat dilihat bahwa pepohonan berdekatan dengan jalanan atau pemukiman warga. Yang berdekatan dengan perladangan atau rumput. Bentuk. Pada Jalan Jamin Ginting, terdapat sekolah SMA Negeri 17 Medan yang berbentuk persegi. Tepat di belakang SMA Negeri 17 Medan, terdapat bidang atau perumputan yang berbentuk persegi. Bayangan. Di antara sela-sela terdapat daerah yang sedikit gelap menunjukkan bayangan dan pohon-pohon atau rumah yang dapat menentukan daerah asal matahari. Sekian presentasi saya, terima kasih. Yang berdekatan dengan perladangan atau rumput. Bentuk. Pada Jalan Jamin Ginting, terdapat sekolah SMA Negeri 17 Medan yang berbentuk persegi. Tepat di belakang SMA Negeri 17 Medan, terdapat bidang atau perumputan yang berbentuk persegi. Bayangan. Di antara sela-sela terdapat daerah yang sedikit gelap menunjukkan bayangan dan pohon-pohon atau rumah yang dapat menentukan daerah asal matahari. Sekian presentasi saya, terima kasih. Selamat malam Bu, terimalah salam saya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Franciscus Yana Julio Bulo dari kelas 10 MIPA 1. Asal sekolah saya SMA Negeri 17 Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang penginderaan jarak jauh dan interpretasi citra. Pertama-tama, kita mengetahui perbedaan dari penginderaan jarak jauh dan interpretasi citra. Penginderaan jarak jauh adalah pengumpulan informasi tentang suatu objek atau daerah dari kejauhan. Biasanya menggunakan data yang dihasilkan dari satelit pusat maupun kendaraan bawah air. Sedangkan interpretasi citra adalah sebuah kegiatan menganalisis foto
yang dihasilkan dari suatu alat dengan tujuan mengidentifikasi suatu objek dan peran dari objek tersebut. Ini adalah tugas saya penginderaan jarak jauh, dan ini adalah tugas saya interpretasi citra di SMA Negeri 1 Sidikalang. Yang pertama, kita membahas tentang penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh memiliki 5 fungsi, yaitu 1. Untuk mengetahui perkembangan alam. 2. Untuk memperkecil kerugian bencana alam. 3. Sebagai bahan penelitian. 4. Membantu pembuatan peta. 5. Untuk mengetahui cuaca dan bencana alam. Penginderaan jarak jauh memiliki 6 komponen. Yang pertama, sumber tenaga alami. 2. Atmosfer. 3. Perolehan data. 4. Objek. 5. Sensor. 6. Penggunaan data. 1. Sumber tenaga alami dalam penginderaan jarak jauh adalah matahari. 2. Atmosfer untuk menjalani fungsinya. Penginderaan jauh menggunakan spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik yang diterima bumi dipengaruhi oleh atmosfer. 4. Objek memantulkan panjang gelombang yang berbeda sehingga memiliki kenampakan yang berbeda pula pada sensor. 5. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di dalam jangkauan tertentu. 6. Penggunaan data merupakan faktor tingkat keberhasilan penerapan penginderaan jarak jauh. Bidang yang memanfaatkan penginderaan jarak jauh antara lain: 1. Bidang hidrologi. 2. Bidang ilmu-ilmu kebumian. 3. Bidang kelautan. 4. Bidang meteorologi. 5. Bidang geografi. 6. Dan lain-lain. Cara kerja penginderaan jarak jauh ada 3, yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. Selanjutnya, kita memasuki di pembahasan interpretasi citra. Interpretasi citra saya mengambil objek di SMA Negeri 1 Sidikalang. Interpretasi citra memiliki 11 unsur, yaitu 1. Rona dan warna. 2. Bentuk. 3. Ukuran. 4. Pola. 5. Tekstur. 6. Keterjangkauan. 7. Situs. 8. Lokasi. 9. Aglomerasi. 10. Interaksi dan independensi. 11. Nilai kegunaan. 1. Rona dan warna. Rona adalah tingkat kesalahan atau kegelapan suatu objek yang ada pada citra. Sedangkan warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Rona dan warna dari objek yang saya analisis yaitu warna biru berasal dari air kolam, warna hijau tua berasal dari hutan pepohonan yang lebat, warna hijau cerah berasal dari lapangan pepohonan. 2. Bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek. Bentuk merupakan atribut yang jelas dan khas. Bentuk dari objek yang saya analisis yaitu berbentuk segi 4. 3. Ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Ukuran dari objek yang saya analisis yaitu
ukuran SMA Negeri 1 Sidikalang adalah 165 meter dikali 120 meter. 4. Pola. Pola adalah kecenderungan bentuk suatu objek. Pola merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Pola dari objek yang saya analisis yaitu SMA Negeri 1 Sidikalang bentukan dari manusia, sedangkan beberapa makhluk hidup seperti pepohonan bentukan alamiah. 5. Tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan atau penggabungan rona dan pada citra. Tekstur dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu tekstur halus, sedang, dan kasar. Tekstur dari objek yang saya analisis yaitu tekstur yang kasar biasanya ditandai dengan hutan-hutan yang lebat, sedangkan tekstur halus biasanya ditandai dengan lapangan yang ditumbuhi dengan rumput lalang. 6. Keterjangkauan. Keterjangkauan merupakan kemudahan suatu tempat ditempuh dengan menggunakan transportasi. Keterjangkauan dari objek yang saya analisis yaitu yang kita ketahui dari gang-gang kecil menuju ke jalan besar dapat ditempuh dengan menggunakan becak ataupun angkot. 7. Situs. Situs merupakan letak atau kedudukan suatu objek atas objek lain di sekitarnya. Situs dari objek yang saya analisis yaitu pemukiman rumah penduduk itu ada di sepanjang tepi jalan. 8. Lokasi. Lokasi adalah letak atau suatu tempat daerah di mana adanya keterkaitan suatu objek di bumi. Lokasi dari objek yang saya analisis yaitu memiliki lokasi absolut. Lokasi absolut terletak di antara 2 derajat 44 menit, 38 detik utara, dan 98 derajat 18 menit 55,10 detik timur. 9. Aglomerasi. Aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan rumah yang masih berapat-rapat dan padat. 10. Interaksi dan independensi. Interaksi dan independensi ini didasarkan pada hubungan gejala S1 dengan gejala yang lainnya atau antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Interaksi dan independensi dari objek yang saya analisis yaitu seperti yang kita ketahui, daerah Sidikalang adalah penghasil kopi. Kopi tersebut dapat menjadi sumber penghasil karena bisa dikirim ke luar kota maupun ke luar negeri. 11. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah manfaat yang digunakan oleh makhluk hidup dari suatu wilayah. Nilai kegunaan dari objek yang saya analisis yaitu tingkat kesuburan tanah di Sidikalang sangat tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan kopi dan durian. Demikianlah presentasi saya tentang penginderaan jarak jauh dan interpretasi citra. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Shalom, perkenalkan nama saya Heriadi Simanjuntak. Saya kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 17 Medan. Di video ini nantinya saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai penginderaan jauh dan interpretasi citra di Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara. Sebenarnya apa sih itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah suatu teknik dan ilmu serta seni untuk mendapatkan informasi mengenai wilayah atau objek di permukaan bumi dengan cara menganalisis data
yang didapatkan oleh suatu alat yang dinamakan sensor sehingga tidak memerlukan adanya hubungan langsung dengan objek yang akan dikaji. Teknik penginderaan jauh banyak dimanfaatkan oleh berbagai bidang di kehidupan sehari-hari kita. Berikut beberapa bidang yang saya sampaikan yang memanfaatkan teknik penginderaan jauh. 1. Di bidang kelautan. Penginderaan jauh di bidang kelautan dapat dimanfaatkan untuk pemetaan penyebaran pantai, abrasi, sedimentasi, dan lain-lain. Kemudian, penginderaan jauh di bidang kelautan ini dapat digunakan untuk meneliti dan mengamati perubahan pasang surut air laut dan gelombang laut. 2. Di bidang angkasa luar. Penginderaan jauh di bidang angkasa luar dapat dimanfaatkan untuk penelitian serta pengamatan benda-benda angkasa luar. 3. Di bidang sumber daya bumi dan lingkungan. Penginderaan jauh di bidang ini dapat digunakan sebagai pemetaan suatu perencanaan pembangunan wilayah dan suatu penggunaan lahan. 4. Di bidang klimatologi. Penginderaan jauh di bidang klimatologi dapat dimanfaatkan sebagai pemetaan iklim dari suatu daerah dan penganalisian suatu cuaca. 5. Di bidang hidrologi. Penginderaan jauh di bidang hidrologi dapat dimanfaatkan untuk pemetaan pola aliran sungai serta pengamatan daerah banjir. Dan yang keenam, di bidang militer. Penginderaan jauh di bidang militer dapat dimanfaatkan untuk pemetaan perjalanan logistik dan peralatan perang. Selanjutnya, ada beberapa komponen-komponen dalam sistem penginderaan jauh. Yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga dapat berupa sumber tenaga pasif dan sumber tenaga aktif. Sumber tenaga aktif yaitu gelombang makro ataupun gelombang mikro yang merupakan sumber tenaga buatan. Sementara kalau sumber tenaga pasif merupakan sumber tenaga alamiah yang berupa sinar matahari. Yang kedua adalah yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, helium, serta hidrogen. Yang ketiga ada objek. Yang keempat dan yang kelima adalah sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang memantau suatu objek dalam permukaan bumi. Sedangkan wahana adalah suatu alat atau benda yang membawa sensor. Sensor dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sensor fotografik yang berupa kamera, dan yang kedua adalah sensor elektronik yang berupa non kamera atau scanner. Sementara wahananya itu tergantung, ada yang wahananya berupa pesawat terbang, drone, balon darah, dan lain sebagainya. Yang kemudian komponen selanjutnya adalah perolehan data. Nah, dari sensor ini diperoleh data yang dapat berupa data visual maupun data digital yang akan disajikan atau yang didapatkan oleh komponen selanjutnya, yaitu adalah aneka penggunaan data. Aneka penggunaan data itu merupakan orang-orang atau lembaga-lembaga yang menggunakan hasil dari sistem penginderaan jauh ini. Setelah kita mengenal komponen-komponen penginderaan jauh, saya akan menjelaskan bagaimana sih proses penginderaan jauh sehingga hasilnya itu dapat dimanfaatkan oleh kita-kita. Nah, yang pertama pastinya matahari ini memancarkan sebuah sinar panjang gelombang menuju ke objek. Nah, sebelum menuju ke objek, dia harus melewati lapisan atmosfer ini. Yang dimana lapisan atmosfer ini kan sudah saya jelaskan atau sudah saya beritahukan, dalamnya ini tersusun atas beberapa jenis gas. Nah, oleh karena ada di sini beberapa jenis gas, maka semua panjang gelombang yang dipancarkan oleh matahari tidak semua melewati atmosfer tersebut, melainkan ada yang mengenai gas-gas tersebut dan dipantulkan ke segala arah secara teratur. Peristiwa tersebut dinamakan jendela atmosfer. Nah, panjang gelombang yang melewati atmosfer itu masuklah ke objek dan dipantulkan dari objek menuju ke sensor. Dan objek memancarkannya ke sensor, dan sensor menghasilkan atau memperoleh data berupa visual dan digital. Yang dimana data visual dan digital ini dapat kita gunakan dalam keperluan kita masing-masing.
Kemudian kita masuk ke interpretasi citra di Istana Maimun. Nah, interpretasi citra ini adalah suatu kegiatan menganalisis foto dari yang didapatkan dari suatu alat dengan tujuan untuk mengidentifikasi objek-objek yang terdapat di suatu permukaan bumi. Selanjutnya, ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam interpretasi citra dalam foto berikut. Yang pertama adalah rona dan warna. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Contohnya itu adalah pepohonan yang memiliki rona gelap seperti ini maupun seperti ini, dan rumput yang memiliki rona terang seperti ini. Kemudian unsur yang kedua adalah bentuk. Bentuk merupakan konfigurasi atau kerangka dari suatu objek yang mudah dikenali seperti bentuk memanjang lingkaran, segi empat, dan lain-lain. Misalnya adalah bentuk Istana Maimun yang menyerupai huruf H. Unsur yang ketiga adalah bayangan. Bayangan adalah sifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Bayangan digunakan untuk objek yang memiliki ketinggian seperti objek bangunan, patahan, dan menara. Contohnya adalah bayangan pada rumah, seperti yang saya tunjukkan. Selanjutnya ada unsur pola. Pola adalah susunan peruangan yang dapat menandai bahwa suatu objek merupakan bentukan manusia atau bentukan alam. Contohnya adalah pola aliran sungai Sungai Deli yang bentuknya tidak teratur. Kemudian unsur berikutnya adalah konvergensi bukti. Konvergensi bukti adalah teknik interpretasi dengan menggabungkan beberapa unsur interpretasi citra untuk menemukan objeknya. Konvergensi bukti adalah bukti-bukti yang mengarah kepada kebenaran. Contohnya adalah lapangan ini yang berwarna hijau karena asal warna hijau itu merupakan rumput yang berupa tumbuhan. Unsur yang selanjutnya adalah situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contohnya adalah situs permukiman yang pada umumnya memanjang pada pinggir sungai ataupun pada pinggir jalan. Yang kemudian ada asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contohnya, pemukiman penduduk berasosiasi dengan jalan raya. Seperti ini adalah pemukiman penduduk, ini jalan raya, sedangkan ini adalah pemukiman penduduk yang lainnya. Kemudian ada tekstur. Tekstur adalah perubahan warna pada citra yang dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Ya, contohnya adalah rumput yang bertekstur halus seperti ini, dan pohon yang bertekstur kasar. Biasanya pohon yang bertekstur kasar ini terjadi karena pohon tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Kemudian unsur terakhir adalah ukuran. Ukuran adalah ciri objek berupa jarak, luas, lereng, dan volume. Contohnya adalah 2.772 meter kubik. Itu merupakan luas dari Istana Maimun ini. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur interpretasi citra juga memiliki banyak sekali manfaat tergantung organisasi yang memanfaatkannya. Misalnya, interpretasi citra dapat digunakan untuk mengetahui atau meramalkan suatu cuaca atau iklim. Yang kemudian interpretasi citra dapat juga untuk mengetahui pola angin suatu permukaan. Kemudian interpretasi citra dapat digunakan untuk menganalisis pola aliran sungai dan sebagainya. Demikian presentasi saya mengenai penginderaan jauh dan interpretasi citra di Istana Maimun. Semoga
dapat menghasilkan suatu informasi yang baik bagi kita semua. Shalom dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Cornelia Aginta Brusmiring. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 3 di SMA Negeri 17 Medan. Di sini saya akan mempresentasikan interpretasi citra di SMP Negeri 10 Medan. Sebelum saya menjelaskan hasil analisis interpretasi citra ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan interpretasi citra dengan penginderaan jarak jauh. Interpretasi citra adalah suatu kegiatan menganalisis foto yang dihasilkan dari sebuah alat yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu objek dan peran dari objek tersebut. Sedangkan penginderaan jarak jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara langsung oleh objeknya atau dengan jarak jauh. Misalnya pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Oke, di sini saya akan menjelaskan interpretasi citra di SMP Negeri 10 Medan. Di sini saya telah membuat unsur-unsur interpretasi citra. Di sini sudah tertera maps SMP Negeri 10 Medan. Yang pertama, unsur yang pertama ialah rona atau warna. Rona atau warna merupakan tingkat gelap atau terangnya suatu objek pada citra. Pada gambar ini, warna atau warnanya ialah warna coklat kekuningan, menandakan air sungai tersebut keruh karena bercampur lumpur. Ini di sini terdapat Sungai Deli, dia sudah coklat karena telah bercampur oleh lumpur. Yang kedua, warna coklat tua menandakan belum ditanami. Di sini bisa kita perhatikan warna coklat atau tua berarti di lahan ini belum ada tanaman yang ditanami. Yang ketiga, warna hijau menandakan banyak pepohonan. Di sini kita dapat melihat ada warna hijau tua. Di sini menandakan bahwa banyaknya pohon atau bisa disebut di sini ada hutan. Unsur yang kedua ialah bentuk. Bentuk merupakan pengenalan objek pada citra melalui bentuk. Pada gambar, sekolah SMP Negeri 10 Medan berbentuk persegi panjang. Juga beberapa pohon berbentuk bulu-bulu kasar. Di sini bisa kita lihat SMP Negeri 10 Medan ini berbentuk persegi panjang dan dikelilingi pohon-pohon. Di sini kita dapat melihat pohon-pohonnya kasar. Yang kedua, sekolah SMP Negeri 10 Medan jika dilihat dari atas pada umumnya akan berbentuk U. Di sini kita akan melihat berbentuk U dia. Yang unsur yang ketiga ialah ukuran. Ukuran merupakan ciri dari sebuah objek pada citra. Pada gambar, luas SMP Negeri 10 Medan ini sekitar 6.032 meter persegi. Unsurnya yang keempat ialah tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan warna atau rona pada citra. Pada gambar tersebut, pepohonan bertekstur kasar pada gambar. Kita lihat pada gambar ini, bisa kita buktikan bahwa gambar pohon di sini kasar. Yang kedua, pemukiman penduduk bertekstur kasar juga. Kenapa saya bilang bertekstur kasar? Karena pemukiman penduduk ini bisa dikatakan pemukiman padat. Ialah pemukiman yang penduduknya rapat-rapat. Unsur yang kelima ialah pola. Pola ialah ciri yang menandai
banyaknya objek, bentukan manusia dan beberapa objek alamiah. Pada gambar, pola aliran sungai menandai bagi struktur geologi, litologi, dan jenis tanah. Ini sungainya, berkelok-kelok dia. Yang kedua, pola aliran rumah tangga yang padat mengisyaratkan resapan air kurang. Di sini kita bisa melihat perumahan rumah warga ini padat, jadi otomatis resapan air itu pun kurang karena tidak ada lagi lahan kosong dan sudah dipenuhi oleh rumah-rumah warga. Di sini yang mengakibatkan sering terjadinya banjir akibat luapan dari Sungai Deli tersebut. Yang unsur selanjutnya ialah bayangan. Bersifat menyembunyikan objek yang berada di daerah gelap. Pada gambar bisa kita lihat bayangan yang ada pada gambar tersebut berwarna gelap, yang menandakan daerah tersebut ialah hutan. Di sini kita lihat banyak pepohonan-pepohonan. Di belakang Sungai Deli terdapat ada hutan. Hutan ini terletak di depan tempat pemakaman umum. Unsur yang selanjutnya ialah situs atau tapak, merupakan letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Pada gambar, suatu pemukiman pada umumnya akan dekat dengan jalan raya atau aliran sungai. Di aliran sungai ini akan dekat sekali dengan jalan raya. Kita hanya beberapa meter keluar dari aliran sungai ini, kita telah menemukan jalan raya. Unsur yang selanjutnya ialah asosiasi, merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Pada gambar tersebut terdapat lapangan sepak bola yang dikenali dari keberadaan gawang pada kedua sisi lapangan. Di sini kita temukan ini D5 futsal yang otomatis ada lapangan sepak bola. Dia sangat berasosiasi dengan keberadaan lapangan gawang pada kedua sisi lapangan. Di sini ada namanya D5 futsal di dekat SMP Negeri 10 Medan. Unsur yang terakhir ialah konvergensi bukti. Konvergensi bukti merupakan penggunaan kombinasi unsur-unsur interpretasi sebagai pengumpulan dan pemilihan bukti untuk menyimpulkan suatu objek yang terdapat pada citra. Pada gambar tersebut, sungai pada gambar bisa dibuktikan dengan bentuk yang berkelok-kelok. SMP Negeri 10 Medan juga dapat dibuktikan pada gambar karena berbentuk persegi panjang. Di sini kita bahkan bisa melihat ada sungai yang berkelok-kelok. Bisa kita pastikan bahwa ini adalah gambar sungai. Sungai ini dikatakan namanya Sungai Deli. Dan yang saya analisis ialah interpretasi citra di SMP Negeri 10 Medan. Di SMP Negeri 10 Medan ini berbentuk persegi panjang. Oke, baiklah, sekian dari hasil presentasi saya mengenai interpretasi citra di SMP Negeri 10 Medan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.